Ini cerminan arogansi ya, arogansi dari penguasa yang kerap kali menyalahkan rakyat untuk membenarkan. Apakah ini menunjukkan sebenarnya penguasa tidak berpihak pada rakyat? Iya, arogansi yang muncul dari mindset yang keliru. Mindset yang utama itu adalah pada pertanyaan, ini investasi itu demi siapa sebenarnya? Demi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu demi siapa? Demi rakyat. Ataukah rakyat dikorbankan demi investasi? Kan itu pertanyaan yang sangat mendasar. Pasti akan menjawab bahwa ini investasi demi rakyat. Tapi kalau rakyat menolak, berarti kan bukan demi rakyat. Gitu. Kalau demi rakyat, mestinya rakyat menerima dong. Wong mereka ada di situ kok. Jikalau ada kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, pokoknya serba yang hebat-hebat itu, maka mestinya kan mereka di tempat itu yang paling banyak menikmati. Tapi kenyataannya kan kalau kita lihat banyak proyek-proyek besar itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap rakyat di daerahnya. Sebutlah Papua misalkan, di situ ada Freeport. Tapi bagaimana kondisi rakyat Papua di Kalimantan juga seperti itu. Bagaimana Ustaz menilai apa persoalannya sehingga adanya industri seperti itu, adanya proyek-proyek besar seperti itu tidak kemudian memberikan implikasi yang positif secara langsung kepada masyarakat? Ya, di situ sebenarnya jawabannya berpulang kepada sebenarnya ini investasi untuk siapa? Gitu. Investasi untuk siapa? Untuk negara. Tapi negara dalam arti apa? Dalam arti siapa? Gitu. Sebab negara ini kan mesti diterjemahkan lagi. Apakah ini pemerintah pun juga pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu. Kalau dia penduduk mana, dalam kerangka apa, bentuknya seperti apa, itu kan sesuatu yang kadang-kadang tidak terjelaskan, tidak terincikan, tidak terwujudkan pada akhirnya secara nyata. Karena itulah muncul banyak ironi di tengah gemerlapnya Freeport. Ada banyak rakyat yang jauh dari fasilitas pendidikan, jauh dari kesejahteraan, misalnya gitu. Kalau itu dipaksakan sangat mungkin terjadi juga di Rempang gitu. Karena itulah maka meletakkan warga khususnya di lokasi proyek strategis itu di dalam kerangka investasi itu penting sekali. Ini sebenarnya teorinya itu sudah sangat banyak. Ya, ada yang disebut dengan partisipatori, ada yang disebut dengan bagaimana kalau dulu itu ada namanya plasma dan inti dan plasma segala macam, itu ada banyak teorinya. Tetapi teori itu kan kemudian ada yang bisa dilaksanakan, ada yang tidak, ada yang mau, ada yang tidak, ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, yang paling berat itu adalah ketika ada pengabaian itu. Dan saya kira apa yang terjadi di Rempang itu mesti dilihat. Jangan-jangan di situ ada pengabaian sampai kemudian bukan hanya orang-orang di Rempang saja dulu yang protes, tapi seluruh Melayu juga melakukan itu, sampai yang ada di pulau lain-lainnya juga ikut turun itu memprotes itu. Itu menunjukkan bahwa mereka itu bukan orang yang tidak tahu. Ini hari saya kira pemerintah tidak bisa lagi mengatakan bahwa udah 80% setuju. Iya, 80% setuju itu seperti apa persetujuan itu? Kalau 80% setuju mestinya tidak akan ada penolakan. Sebetulnya ada provokator. Provokator itu kalau dia provokator tidak benar, pasti tidak diikuti. Tapi kalau provokator itu benar, itu bukan provokator. Artinya memang dia menyampaikan hak-haknya. Itu artinya bisa jadi rakyat memang tidak percaya pada janji-janji penguasa bahwa kalau proyek ini berjalan, ini akan menguntungkan masyarakat. Bisa disebut seperti itu, Ustaz? Iya. Karena mereka mereka pasti akan melihat ini seperti apa, kemudian prosesnya kayak apa. Mereka kan kaget, belum ada pembicaraan apa-apa kok mau diukur. Dipasang patok gitu. Nah, itu kan sudah jelas kan, mesti ada sesuatu yang tidak beres gitu. Itu kan cara itu pasti dilatar belakangi oleh sebuah program dilatar belakangi oleh sebuah target dan sebagainya, oleh kerangka berpikir. Kalau memang investasi untuk rakyat, pasti rakyat yang akan dikedepankan. Bukan timeline mengejar waktu buru-buru bahwa ini bakal habis kekuasaannya tinggal setahun lagi, ini belum jalan, kemudian ngejar waktu dan sebagainya, bukan di situ. Gitu.